sampai yang bener-bener dari awal SMA itu udah mosnya aja udah dibully parah gitu Pak. Jadi kayak orang-orang udah ngelihat kayak udah jadi kayak bahan ejek-ejekan, terus sering pernah dikencingin juga, terus pernah ya pernah disuruh telanjang, terus habis itu cuma pakai celana dalam doang gitu-gitu di sekolahnya. Semangat pagi Sobat Sukses. Hari yang luar biasa ini saya kedatangan seorang tamu pengusaha milenial ya, masih sangat muda, yaitu Antony Sudarsono. Ya, selamat siang Pak. Ya, thank you nih ya atas waktunya ya. Saya yang thank you banget ini udah diundang. Dari Jakarta langsung nih hari ini ya. Saya kebetulan dari Jogja Pak kemarin Pak. Oke. Ke Jogja terus habis itu ke sini. Ya, tapi sudah pindah ke Jakarta dong. Sudah pindah ya. Sudah pindah. Luar biasa. Ini saya mau nanya-nanya dulu Antony masa kecil ya. Boleh Pak. Nah, Antony ini background dari papa mama itu pengusaha. Background papa mama pengusaha, tapi mereka rantauan juga sama kayak dari mana? Tapi dia dari Sumatera Pak. Oh, dari Sumatera ke Jogja. Sumatera ke Jogja. Cuman kalau dari kakek udah dari yang Cina langsung. Oke, dari papa sudah dari Sumatera ke Jogjanya ya. Nah, bener. Bisnisnya apa papa waktu itu? Pertama-tama waktu aku lahir itu dia benar-benar baru mulai bisnis pertama kali Pak. Jadi dia sektor apa? Maksudnya sektornya apa? Di bisnis peralatan teknik kayak pompa, genset gitu. Jadi dikeliling ke toko-toko teknik gitu. Kalau dulu udah buka toko sih, tapi masih sewa tempatnya. Buka toko. Sewa tempatnya. Tapi nggak besar-besar ya. Mau kunjungin cuman ke 3x3 gitu. Toko kecil, terus habis itu dimodalin, terus ya hidupnya di dalam tokonya itu sih Pak. Tinggal dalam toko. Terus rumahnya di toko itu. Oh gitu. Jadi Antony waktu masih kecil sudah di rumah, di toko sudah jadi di satu ya. Benar. Jadi kayak dari tokonya itu bilik belakangnya itu toko itu gitu. Jadi waktu kecil sudah bantu toko atau enggak waktu itu? Belum bantu, cuman kayak sering lihat-lihat sih cara jualannya, cara lihat itunya. Cuman karena masih kecil kan belum lihat-lihat sampai yang bantuin ikut jualin, belum sampai situ Pak. Ya? Nggak pernah, cuman ngeliatin terus tiap kali di toko kayak gimana, terus nanti kalau selesai dari toko ngitung uang, ya ngitungnya bareng-bareng gitu biasanya. Antony ada berapa saudara? 4 Pak. Yuk paling besar? Ketiga. Oh, berarti masih punya kakak atau cece itu? Iya, ada koko sama cici. Oh, you nomor 3. Betul. Terus punya adik lagi? Punya adik lagi 1. Cowok. Wah, jadi 3 cowok 1 cewek ya? Iya. Iya. Nah, itu waktu masa kecil dari sisi akademik, saya dengar juga sering dibanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya ya? Iya, benar. Jadi yang kebetulan kalau di sisi akademik yang paling rendah dibandingin kakak-kakaknya. Sama adikku juga sama gitu. Jadi kayak setiap kali dalam SD, SMP itu hampir nggak naik terus. Pernah nggak naik atau memang sering nggak naik? Pernah hampir nggak naik. Itu. Tapi naik terus ya? Naik terus. Itu pernah sampai aku tuh sampai pasang siasat karena kan nilainya itu sebenarnya harusnya udah waktu itu SMA kelas 1 kayaknya, SMA kelas 1 itu nilainya tuh memang nggak mencukupi di biologinya tuh memang nggak mencukupi gitu. Iya. Nah tapi kan sayang banget cuman beda 0,2 tapi itu kalau sampai ngulang kan sayang banget Pak. Itu sampai akhirnya padahal udah berusaha sampai belajar itu jam 3 pagi, gurunya pun juga tahu gitu loh. Aku belajar sampai jam 3 terus habis itu paginya jam 6 itu udah harus siap-siap. Masih kerjain pun masih nggak berhasil sampai akhirnya waktu itu aku mohon sampai nangis-nangis sama gurunya gitu loh. Supaya dinaikin gitu loh. Kalau enggak kan ngulangin lagi Pak. Cuman beda dulu. Akhirnya naik ya? Akhirnya naik. Jadi nggak pernah nggak naik ya? Nggak pernah, untungnya nggak pernah. Itu yang luar biasa itu. Mepet tapi naik terus ya. Untung rayu gurunya berhasil waktu itu Pak. Wah, berarti ada ilmu-ilmu lain di luar dari akademiknya. Iya. Makanya ini orang tua ya kadang-kadang mesti tahu tuh anaknya itu passionnya ada di mana. Kadang mungkin juga di akademik tidak terlalu bagus, betul. Tapi di bidang-bidang yang lain punya kelebihan gitu. Iya. Nah, Antony sendiri juga sering dibullying waktu masih kecil ya? Iya. Karena itu di sekolah?
Iya, waktu di sekolah. Cuman karena memang dari bawaan juga ya, mungkin karena sering dibandingin itu jadinya kan kebawa ke mental block-nya juga. Nah, di situ kayak jadi sering defensif kalau misalkan dibanding-bandingin sama orang gitu loh. Nah, waktu itu sebenarnya dari SD sih, maksudnya udah dibanding-bandingin sama Koko sama Cici sendiri gitu loh. Karena yang paling bodoh sendiri, terus paling nggak prestasi sendiri. Nah, terus kebetulan juga paling pendek sendiri di keluarga, jadi kayak sering dibullying kayak gitu. Nah, itu dari SD terus kemudian sampai ke SMP itu juga sama, kurang lebih juga digituin sampai yang bener-bener dari awal SMA itu udah mosnya aja udah dibully parah gitu Pak. Jadi kayak orang-orang udah ngelihat kayak udah jadi kayak bahan ejek-ejekan, terus sering pernah dikencingin juga, terus pernah ya pernah disuruh telanjang, terus habis itu cuma pakai celana dalam doang gitu-gitu di sekolahnya. Jadi kayak bener-bener karena sekolah kan cowok semua itu Pak. Nah, terus habis itu memang banyak bullying parah juga sih di SMA-nya, karena kan memang juga di sana itu cowok semua, jadi bercandaannya tuh agak kelewatan sebenarnya. Nah, apa yang membuat Anthony ini tetap bisa bertahan dan juga you bisa keluar dari paradigma kalau you itu tidak seberapa pinter atau mungkin sebenarnya karena kayak gitu tuh jadi kayak punya dendam positif sendiri sih Pak. Jadinya kayak pengen bener-bener gimana caranya tuh harus dari sakit sukses. hati. Iya, dari sakit hati gitu loh. You bisa merubah ke paradigma yang positif malah. Betul. Justru kayak pengennya itu ngasih lihat ke orang-orang bahwa nggak semua orang yang dibully itu tuh nggak punya masa depan gitu loh. Maksudnya pengen juga ngasih lihat ke mereka, nih loh contoh orang yang bisa sukses tuh gimana. Nah, kebetulan pada waktu itu memang kalau aku ngelihat orang itu lebih dihargain ketika mereka udah punya posisi yang tinggi gitu loh. Maksudnya punya bisnis yang sukses, bisa diituin. Makanya kenapa dari SMA itu juga pengen cepet-cepet itu keluar di usia bisnis. Berapa waktu you mau membuktikan gitu? 16-17 Pak. Waktu remaja sudah ya? 16-17. Makanya dari umur 16 aja itu sebenarnya udah minta orang tua buat aku berhenti kuliah, berhenti SMA gitu. Karena fokusnya pengen cepet-cepet bikin bisnis, ngasih tunjuk ke mereka. Padahal you punya kakak perempuan, kakak laki, nggak ada yang bisnis ya waktu itu ya? Belum bisnis. Belum ya? Yang nomor satu laki atau perempuan? Perempuan. Oh, habis perempuan. Baru laki. Kalau ini pada umumnya ya, pada umumnya keluarga ya. Punya anak nomor satu itu pasti paling diperhatikan, paling dicintai, baik laki maupun perempuan, karena nomor satu ya, nggak peduli dia. Tapi begitu nomor dua, kalau yang pertama perempuan kan sudah dicintai nih, terus yang kedua, wah mengharapkannya laki, ya kan? You keluar kakak you kan, pas. Wah ini dicintai, nomor dua dicintai lagi karena habis perempuan laki kan. Yang nomor tiga itu biasanya kurang perhatian. Nah ini bukan karena keluarga Anthony ya, saya nggak tahu. Tapi ini menurut saya kebanyakan. Nomor tiga itu nggak perhatian sudah. Kenapa? Karena tujuannya nomor 1, 2 terus. Nah itu apalagi terus dari sisi punya kelainan, mungkin punya passionnya nggak di akademik, ada passion di lain. Wah jadi nggak tambah mungkin itu yang membuat Anthony ini justru tertantang ya. Tertantang bagaimana lebih berpikir kreatif dan juga lebih berpikir positif. Tapi itu nggak banyak yang begitu. Jadi memang ini perhatian juga bagi orang tua ya, kalau punya anak yang nomor 2 atau nomor 3 itu kurang perhatian. Nah itu juga jangan dibanding-bandingkan sih. Makanya kalau aku lihat sih pernah baca-baca juga ya Pak, kalau misalkan anak ketiga itu biasanya lebih suka memberontak dibandingin karena dia nggak diperhatikan sehingga dia mau yang aneh-aneh, yang lain-lain dikira supaya menarik perhatian. Jadi apa ya? Waduh, aku kok gak diperhatiin, kan masih kecil. Jadi dia melakukan banyak hal yang akhirnya itu justru membuat orang tua marah karena hal-hal yang dia lakukan itu biasanya yang nakal-nakal. Benar. Nah, saya sendiri sebagai orang tua, saya kan juga punya anak 4 ya. Waktu masih SD, waktu masih kecil itu ya, saya pernah panggilin semua, saya kasih kertas 1, 2, 3, 4. Terus saya suruh tulis, papa ini paling cinta sama anak yang mana? Terus jawabannya nah, hebatnya ya, di antara 4 itu jawabannya tidak ada yang sama.
Berarti yang nomor 1 ngomong saya cinta nomor paling kecil. Nanti yang nomor 2 ngomong paling nomor 1. Yang nomor 3 nomor 2. Yang nomor 2 nomor 3. Gak ada yang sama. Jadi saya ngomong, wow. Bagus ini bagus. Sama. Karena kalau itu bisa ditebak sama anak ya. Oh, papa ini paling suka nomor 1. Semua nomor 1. Ya memang kita ini berarti memang membedakan. Secara nggak langsung. Betul. Nah itu introspeksi bagi orang tua ya. Bagus banget caranya waktu itu. Iya. Nah itu kalau you lakukan terus-menerus kan akhirnya kita juga tahu kan ya. Oh apa yang sudah kita lakukan, apa yang memang kita patut dipuji atau patut yang kita dorong itu oke berarti. Ya. Nah kembali berarti Anthony ini punya jiwa bisnis itu usia berapa ya? 16-an Pak, 16. Oh ya 16 itu ya. Itu, Pak. Jadi waktu masih SD atau masih SMP itu masih belum melakukan kegiatan bisnis. Sudah ada. Jadi dari SMA itu sudah nyoba. SMP maksud saya. Oh SMA belum. Oh jadi SMA-nya ya. SMA-nya baru mulai. Langsung usia berapa itu? 16. Ya 16 itu. 17-an itu Pak. Oke. Itu belum mulai pertama buat bisnis F&B sih. Sebenarnya lebih ke makanan nasi kucing yang aku beli malam, terus aku simpen, terus dijual lagi ke pagi hari, siang hari gitu. Loh kenapa? Kan nggak enak, bau. Kalau nasi kucing kan cuma nasi sama teri kan nggak bisa bau, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan cuma nasi teri. Kenapa kok nggak sambal. beli pagi, dijual pagi? Nggak sempat waktunya Pak. Terus habis itu memang kalau nasi kucing di Jogja kebetulan jualnya itu memang malam. Oh, lo yuk jualnya kemana? Ke anak-anak kelas. Loh, yuk di bullying itu bukan waktu SMA? SMA Pak. Oh, apa karena you jualan itu jadi dibully? Enggak. Sebelum itu memang udah dibully. Makanya dari situ pengen pembuktian gitu, Pak. Oh, lah you jualan gitu nggak tambah dipermalukan? Tambah, Pak. Makanya jualnya tuh ke anak-anak kelas-kelas yang lain juga. Terus jualannya itu memang sebelum, kan kalau di Jogja itu ada sekolah yang memang khusus cewek, ada yang khusus cowok. Nah, khusus cewek ini mulai pelajaran itu jam 6.40. Nah, jadi aku udah jualan dari sana tuh 6.20 udah mulai jualan di sana. Mulai jualan di sana dari pagi itu sendirian bawa motor biru butut. Terus habis itu bawa kresek itu kan 100 nasi gitu, Pak. Wih, sampai 100 bisa habis. Habis, Pak. Jadi dari itu pintu karena beli karena kasihan atau memang rasanya enak? Mungkin karena memang kebutuhan juga Pak. Kebutuhan anak-anak di sana juga kan. Dan kenapa? You karena nggak dapat uang saku dari orang tua? Nggak dapat Pak, dapat. Uang saku juga sudah dapat? Sudah. Dan beli nasinya itu juga pakai uang sendiri? Pakai sendiri. Oke. Kan nasinya nggak seberapa Pak di sana kan. Dan diperbolehkan 2000. sama papa mama waktu itu? Nah papa mama tuh waktu itu nggak tahu Pak. Oh bisa sampai nggak tahu? Papa mama nggak tahu. Aku beli malam, terus habis itu bawa kamar, besoknya dijualin gitu loh. Dijualin di depan sampai waktu jualan itu ketahuan sama guru. Bukan, mantanku punya orang tua gitu loh. Nah terus habis itu kayak jadi bahan omongan karena kan dia, loh Anthony tuh ngapain sampai jualan kayak gitu, emang orang tuanya kurang mampu apa gimana gitu kok sampai jualan nasi kucing. Kan kayaknya kalau dulu kan entrepreneur belum terlalu itu Pak. Jadi ini kayak masih dianggap remeh banget itu gitu loh. Itu beli berapa, jual berapa waktu itu? 2000, jual 2.500. Oh untung 500 kali 100 ya 50.000 loh. Lumayan dah UMKM. Tiap hari? UMR. Tiap hari? Tiap hari. Wow. Tiap hari. Nah jualan dari situ sampai ketahuan dari situ, nah akhirnya jadi bahan omongan. Nah di situ baru kayak orang tua mulai bilang, aduh Ton kamu tuh untung berapa sih? Kamu untung berapa nanti mama kali 2 supaya kamu gak jualan gitu loh. Karena malu-maluin gitu, ngapain kamu sampai kayak jadi kayak orang susah banget jualan pagi-pagi jam 6 udah harus bawa kresek nenteng-nenteng jualan di depan itu kayak udah bener-bener sama penjual lain, penjual gerobak lainnya gitu loh Pak. Jadi kayak kan kayak dan teman-teman lain nggak ada yang begitu ya? Belum ada. Kalau zamannya waktu aku itu kan entrepreneur kan belum terlalu itu. Tapi kalau sekarang kan memang dari Gen Z pun kelihatannya. Tahun berapa itu? Wah 2000 berapa ya? 2009 ya? 2013. Iya 2009 10. Umur berapa sih Anthony? 16, waktu 16, you lahir? 95. Berarti iya. 2011. Iya 2011 benar. Oke. Kan belum ngetren itu Pak. Belum ngetren entrepreneur jualan itu kan malah Nah terus habis diberitahu mama begitu,
Anthony masih tetap jualan atau masih tetap jualan, cuman lama-lama tuh kan kayak nggak enak karena diomongin terus Pak. Nah sampai akhirnya jualannya tuh berubah jadi jualan rumput laut gitu. Jadi rumput lautnya aku beli di Carrefour terus jualannya ke anak-anak kelas. Aku bilangnya ini import gitu loh, karena kan tulisannya Taukenoi gitu kan, tulisan pakai Thailand gitu. Aku bilang import. Nah terus habis itu kebetulan dibeli sama temen, sampai akhirnya ketahuan oh ternyata belinya cuma di Carrefour. Nah habis itu mulai gak ada yang beli lagi. Nah gitu, terus akhirnya baru sempat aku mutusin kan buat itu kan, mau berhenti kuliah, mau berhenti SMA. Nah sampai berhenti SMA itu orang tua bilang kamu jangan berhenti gitu loh. Yaudah kamu coba aja setahun di Malaysia, ambil bahasa dulu. Tapi SMA-nya sudah selesai? Sudah selesai Pak. Enggak, SMA kelas 2 selesai Pak. Pas-pasan juga ya pelajarannya ya? Iya, saya nggak lanjut sampai kelas 3 ya. Iya. Jadi langsung ke Malaysia? Malaysia, tapi SMA-nya nggak selesai. Jadi Malaysia ngambil college? Foundation. Ya, jadi sebelum Mas pra ke kuliahnya ya. Jadi kayak memang mungkin lebih ke bahasa lah itu. Bahasa. Iya. Habis foundation terus baru kuliah. Di situ baru masuk ke enggak kuliah juga Pak. Enggak ya, enggak terusin. Habis dari foundation Malaysia pindah ke Cina. China ambil bahasa juga. Oh ngambil bahasa. Di sana juga enggak kuliah. Di sana enggak kuliah, ambil belajar bahasa ya. Bahasa. Oke. Di Cina you belajar bahasa terus sambil belajar apa lagi di sana? Di sana sambil itu Pak, sambil kerja. Jadi waktu itu kebetulan ada dapat ide bisnis, karena kan orang tua kan bilang kan, kamu tuh mau jadi apa Ton, mau nggak orang tua tuh maksudnya bisa nyekolahin gitu loh, tapi kamu malah memberontak ya kan, makanya hidupnya kan nggak normal Pak, berontak terus gitu. Nah makanya waktu di China itu juga lebih ke arah ada ide yang pengen aku bawa ke Indonesia. Waktu itu kayak jualan cumi goreng gitu loh. Nah waktu itu kan masih ngetren makanan-makanan yang unik-unik. Nah waktu itu daripada aku ambil franchise, modalnya juga kebesaran, nanti bahasa juga salah-salah, makanya mutusin buat yaudah aku coba kerja di sana, nggak usah dibayar, kerja terus habis itu yang penting aku tahu ilmunya, cara masaknya gimana, cara itunya gimana gitu. Nah itu bagi waktunya gimana antara sekolah bahasa sama kerjanya tadi? Karena aku bilang di sana kan sebenarnya nggak boleh mempekerjakan orang-orang luar, terus habis itu belum ada PR-nya juga. Nah aku bilang kalau misalkan aku kerja itu nggak usah dibayar sama sekali, gratis. Jadi aku benar-benar kerja secara sukarela, tapi ya jadwalnya sesuai nentuin aku gitu loh. Nah mereka mah seneng aja kalau dapat pegawai gratis kan maksudnya. Oh jadi mereka mau bener. Nah kamu sekolahnya jam berapa sampai jam berapa, kerjanya sampai jam berapa sampai sekolahnya jam berapa? Pagi Pak, jam 8 sampai jam 3 kayaknya. Kan sebenarnya ada jeda. Basic Mandarin. Basic Mandarin. Oh, terus you sampai berapa lama? Setahun. Belajar bahasanya. Setahun. Berarti you sampai grade berapa itu naiknya? Kalau kelas tuh dari kan A, B, C gitu kan. Aku masuk ke C. Bukan dari basic terus kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dari basic Pak, dari basic. Cuman waktu basic itu kan kelas A tuh basic. Nanti B ke C, masuk ke kayaknya ke B deh, terakhir B deh kayaknya. Enggak terlalu gimana banget. Jadi sudah fasih bahasa Mandarinnya. Mandarinnya kebetulan kalau ngomong tuh bisa, karena kan banyak ketemu sama temen penjaga warungnya itu juga. Jadi kalau ngomong udah lancar, denger juga lancar, tapi kalau misalkan nulis itu masih nggak bisa. Jadi you memang bekerja itu ke perusahaan atau ke restoran yang memang you ingin belajar betul. untuk di kopi di Indonesia gitu. Betul. Sekarang kan pikirnya masih uang besar, terus makanya takut kalau misalkan salah, mendingan cobain aja cara masaknya gimana, nanti baru dibawa ke Indonesia. Berarti setelah 1 tahun Anthony pulang ke Indonesia. Pulang. Nah itu sama orang tua nggak disuruh nerusin sekolah lagi? Nah waktu itu dipaksa, maksudnya kamu jangan maksudnya jangan berhenti gitu loh. Takutnya kan dia kan sebenarnya khawatir kalau misalkan nanti malah jadi gak jelas kan, takut nanti nyalain orang tuanya, padahal yang salah kan sebenarnya aku sendiri. Nah waktu itu akhirnya kuliah sebentar 8 bulan sambil merintis karir untuk bikin di China itu? Di Indonesia. Oh di Indonesia. Nah waktu di Indonesia merintis itu Pak, merintis cuminya itu.
Oke. Baru habis itu ya itu selama 8 bulan mulai kelihatan di bazar-bazar untung nih. Di bazar-bazar kayaknya 1 minggu aku sudah kerja. Buka berapa itu? Baru di bazar, Pak. Baru di bazar. Kalau ada bazar baru ikut. Buka. Cuman kan ngeliatnya wah kayaknya gaji pendapatanku tuh udah lebih 2 kali daripada orang-orang kerja di Jakarta gitu loh, Pak. Kan sekali bazar kan bisa untung kayak 10 juta gitu. Nah, makanya mikir udahlah keluar gitu. Jadi fokus gitu ya. Fokus ya, Pak. Nah, menurut pendapat Anthony ya, seberapa penting sih sekolah itu? Sebenarnya kalau sekolah itu kalau aku lihat lebih pentingnya tuh kalau cari koneksinya sih, Pak. Cari koneksi, cari ketemu orang-orang yang memang punya passion yang sama. Kalau nggak passion yang sama mungkin koneksi orang tuanya lebih punya materi yang lebih besar. Nah, itu kan mungkin lebih banyak koneksinya, lebih banyak di sana sih. Tapi kalau untuk akademiknya sebenarnya kalau aku sih lebih banyak belajar tuh akademik tuh di dunia nyata gitu, di dunia realnya gitu. Ya. Karena yang aku dapetin kayak ketemu sama Pak Hermanto aja itu lebih banyak daripada aku misalkan belajar di sekolah gitu loh. Jadi ya nggak terlalu penting di akademik, tapi lebih ke arah mendisiplinkan kita, bentuk karakter. Karena kalau nggak ada itu kan kita jadi susah bersosialisasi juga. Nah mungkin hal-hal yang kayak gitu sih yang dibutuhin aja. Jadi sekolah sesungguhnya bagi Anthony itu ya waktu bekerja itu ya. Bekerja, Pak. Bekerja. Karena itu belajarnya setiap hari. Setiap hari, Pak. Improvementnya juga ya. Betul. Ya. Nah, Anthony kan di awal-awal ini bisnisnya kan juga lebih apa ya? Menurut saya agak bermacam-macam gitu ya. Betul, Pak. Nah, itu akhirnya kok bisa lebih memutuskan ke properti kan ya? Sebenarnya dari awal memang sudah pengennya tuh ke properti, Pak. Di awal? Dari awal banget. Kenapa? Tuh memang. Karena waktu itu motivasinya sama Pak Bung Chandra sih, maksudnya kayak ada lihat orang. Pernah ikut seminar? Sebenarnya lebih ke arah ke waktu itu kan yang dulu kan yang terkenal motivator kan si Meridiana sama Bung Chandra. Nah kemudian termotivasi sama si Bung Chandra, kok enak kayaknya main di dunia properti gitu. Terus habis itu juga kalau orang-orang udah gede, udah konglomerat semuanya mainnya di industri properti juga gitu loh. Nah jadi kalau ngelihat dari industrinya sih sebenarnya bisa masuk di sana. Nah memang dari awal tuh udah pengen masuk ke dunia properti itu. Nah makanya untuk modal di awalnya ya menggunakan bisnis-bisnis yang modalnya lebih kecil dulu gitu, Pak. Jadi tujuannya itu udah tetap jelas. Nantinya mau properti. Pasti ya. Ya, Pak. Jadi akhirnya setelah membuka apa itu namanya? Punya makanan. Sumo Squid namanya. Sumo Squid itu di pasar, terus akhirnya buka di mall-mall. Mulai buka di mall itu setelah berhenti sekolah ya. Nah, waktu itu gini, Pak. Waktu itu karena kan aku sekolah itu kan sambil bazar-bazar. Jadinya tuh terlalu memforsil diri gitu. Kebetulan kan aku ambil paket yang memang 3 tahun tuh harusnya udah selesai. Padahal harusnya itu 4 tahun. Nah, di mana waktu kuliah itu dari jam 8 sampai jam 4, jam 5 gitu loh. Nah, terus habis itu jam hari Kamis itu biasanya aku udah prepare barang sampai malam. Nah, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti ada bazar, Pak. Jadi aku bisa untuk pasang-pasang booth itu karena nggak ada karyawan, jadi kayak pasang sama teman-teman sendiri. Itu pasang tuh bisa, kan baru mulai pasang itu dari jam 10. Mall tutup baru bisa pasang. Itu selesai baru sampai jam 1. Jam 1 besok pagi udah harus jam 5 itu harus ambil bahan makanan di pasar. Jam 5 ngadonan makanannya itu sampai kurang lebih jam 7. Jam 7 itu nanti jemput karyawan sampai jam 8. Jam 8 udah ke tempatnya, jam 9 udah sampai tempat. Kerja dari pagi jam 10 itu sampai jam 10 malam. Nanti jam 10 malam pun persiapan tutup sampai jam 12. Jam 12 masih ngajak karyawan pergi makan, tidur lagi jam setengah 1. Nah besoknya kayak gitu lagi, Pak. Jam 5 udah bangun lagi. Jadi gak sehat itu, tidurnya cuma 3 jam, 4 jam setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Pasti kayak gitu. Nah sampai mengeforsir diri sendiri, kayaknya harus bikin bazar itu gak cuma 1 tapi 2 tempat itu. Nah itu mulai lebih gila lagi ngeforsir dirinya, kayak tidur cuma 2 jam. Nah dari situ akhirnya sampai kena paru-paru bazar. Tidur cuma 2 jam apa bisa itu? Gak bisa, pusing? Pak. Pusing, Pak. Maksudnya tapi kan karena minum kopi berarti? Minum kopi, 2 jam 3 jam karena kan memang minum kopi banyak?
Kalau gini Pak, kalau misalkan stay di satu tempat kan mungkin nggak itu Pak, apa namanya, nggak mungkin ngantuk gitu. Tapi kan kalau di bazar kan kita teriak-teriak terus Pak. Mari silakan semua squidnya gitu-gitu. Ya karena memang sering teriak-teriak kan jadinya nggak terlalu itu. Capek Pak. Nah, pernah rekod nggak tidur nggak? Oh enggak tidur enggak pernah. Enggak pernah Pak. Saya pernah waktu masih muda. 48 jam nggak tidur. Wah. Tapi itu minum energy drinknya bisa 12 botol. Saya nggak sampai segitu. Iya. Karena setir kendaraan ke Jakarta kan. Terus ikut pameran di sana. Jadi iya, bazar-bazar ya. Waduh, itu kalau inget-inget iya. Loh, Anthony belum married kan ya waktu itu? Belum. Sekarang juga belum, Mbak. Oh, yuk masih bujang ini? Udah punya pacar. Enggak, maksudnya belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Oh, kok bisa ini? Saya biasanya kalau lihat itu orang yang benar-benar gigih kerjanya luar biasa itu karena sudah punya istri ya, sudah punya anak. Jadi kan tanggung jawabnya kan jauh lebih besar. Kalau masih bujang gini kan masih belum ada tanggung jawab sesungguhnya ya. Justru menurutku malah karena masih bujang ini pengennya seforsir mungkin sih Pak. Oh ya? Iya, jadi kalau misalkan apa nanti tujuan you apa? Forsir itu untuk apa? Iya, pengennya kan kedepannya tuh pengennya kan bikin jadi developer yang terbesar gitu Pak, bisa bikin kota mandiri sendiri. Terus habis itu bangun-bangun. Nah, makanya sampai sekarang itu ya supaya sebelum nanti waktunya kesita sama keluarga gitu, mendingan sekarang dipaksain gitu. Kalau misalkan bisa ada waktu. Oh, nggak pernah tersita sama keluarga. Keluarga itu justru mendukung. Enggak sih kalau tersita. Iya. Justru you lebih fokus. Jadi lebih fokus ya Pak? Oh iya. Karena you ada keluarga kan, yang mesti harus you hidupin kan. Oh iya. Kalau enggak kan you bujang, you apa aja oke kan. Iya. Makanya aku pikir Pak Hermanto tuh sih hebat sih, maksudnya bisa bagi waktunya tuh luar biasa sih. Iya. Oh, saya pikir Anthony udah married. Belum Pak. Oke. Jadi you kalau ada penghasilan itu you tabung atau tabung, digulung Pak, terus di bisnisnya? Waktu itu semua digulung ke bisnis, tapi kan ada sampai di titik dimana posisinya aku nggak bisa bikin itu gulung lagi gitu, karena kan posisinya aku di Jogja. Kebetulan di Jogja itu juga tempatnya tuh kecil gitu. Jadi mall-mallnya sangat terbatas. Nah, makanya akhirnya duitnya itu nggak tahu kemana, baru mulai investasinya pun juga banyak yang salah gitu Pak. Maksudnya banyak invest ke supplier sendiri. Bukan besarkan semua squidnya. Bukan, karena posisinya itu Pak. Maksudnya waktu dulu nggak kepikiran kayak misalkan bikin tim yang bener-bener gede banget gitu. Nggak kepikiran sampai situ. Karena mungkin basic bisnisnya belum solid gitu Pak. Nah, makanya waktu itu pikirannya ya udah apa yang punya diinvestasiin. Baru akhirnya mulai ke properti itu Pak. Diinvestasiin kemana maksudnya? Dulu ke tempat yang aneh-aneh Pak, maksudnya kayak trading future. Ya, terus habis itu kripto. Habis semua itu ya. Ya habis semua Pak, habis semua ya. Nah, ini kasih pengalaman ini ke sobat sukses nih. Kalau investasi apa pengalamannya Anthony ini? Ada Pak, pertama kali itu ke trading future. Trading future kan memang digembor-gemborin sama marketingnya kan cepet kaya Pak. Tapi ternyata baru tahu setelah jalan ternyata cepet kaya, tapi lebih cepat lagi miskinnya Pak. Karena kayaknya pun mungkin you cuma dikasih laporan-laporan aja. Iya. Maksudnya bukan real kan? Betul. Jadi kayak memang dalam waktu 1 bulan tuh bisa naik 20% Pak. Sehingga akhirnya tambah banyak yang dimasukin. Iya, benar. Terus nggak fokus sama you punya bisnis. Betul. Iya kan? Betul Pak. Gitu, wah apa ini? Ini aja yang lebih enak nih, lebih cepat ini. Betul. Nah, habis itu pelajarannya kena itu ya, trading future. Future. Setelah yang kedua kripto. Kripto juga rugi. Kripto juga rugi 90%. Kalau yang future itu malah 100% Bapak. 90%. Iya, 90%. Terus juga yang di habis itu invest, kan bingung mau invest kemana nih. Terus ada supplier cumiku kebetulan. Supplier cumiku tuh nawarin Pak sebulan tuh 4% gitu. Wah, menarik banget nih. Pertama masuk 100. Kedua masuk dibayar tuh 4%, 4 juta. Masuk lagi nih 100, 300. Wah, kok enak ya. Terus habis itu open investment nih sama teman-teman. Ayo ada nggak yang mau nih? Waduh. Aku kasih 2% gitu. Waduh. Nah, terus habis itu kan orang-orang tertarik tuh. Wah, 24% setahun. Mau. Akhirnya ikut 600 juta.
begitu baru 600 juta masuk langsung goyang dia. Nah, dalam 2 bulan akhirnya nggak bisa bayar. Nah itu sampai akhirnya itu ke pengadilan lah, pakai pengacara. Nah di situ mau nggak mau aku harus ngelunasin teman-temanku itu, karena kan mereka kan taunya aku gitu Pak, mereka nggak tahu kemana gitu loh. Nah ujung-ujungnya udah rugi 300 masih nyicil utang ke teman-temannya itu 300 lagi. Jadi kayak di posisi kayak itu paling stres sih Pak, maksudnya kayak aduh duit udah dicari susah-susah, nyarinya setengah mati ya. Hilangnya lebih gampang. Itu sudah kerja berapa tahun itu? 3 tahun ya. Nah itu sobat sukses ya, mesti belajar nih dari Anthony ya. Itu berinvestasi dengan iming-iming return yang tinggi di future emas ya. Terus di crypto rugi dan yang terakhir iming-iming bunga yang tinggi. Gede banget ya benar. Wah itu juga mana ada itu 4% itu 48% ya. 48%. Ya, mana ada orang bisa kasih seperti itu ya. Makanya karena kalau dia sehat, dia ke bank aja dia pinjam juga cuma 6% 7%. Betul. Makanya untungnya dari situ saya nggak ikut yang waktu di 2021 lagi marak-marak robot trading. Sama sekali nggak tertarik Pak. Bahkan aku udah teman-temanku yang ikut tuh semua bilang, waduh jangan ikut. Tapi karena you sudah mendapat pengalaman. Betul. Nah biasanya sobat sukses yang masih belum punya pengalaman, yang cuma mendengar, dia akan kena. Karena itu jubahnya kan berganti-ganti terus betul. Tapi intinya ya dia kasih iming-iming return yang terlalu tinggi, besar ya. Terus nanti kasih laporan-laporan itu. Betul. Laporan keuangannya, wah untung. Jadi yuk masuk lagi, akhirnya habis itu. Sampai temanku aja nawarin Pak, teman dekat sendiri tuh nawarin, Ton kenapa tuh kamu nggak ikut? Aku nggak ikut tuh karena untungnya terlalu besar. Kalau untungnya dikit mungkin aku ikut Pak. Aku udah sampai bilang kayak gitu. Bisa juga nanti dia pakai jubah yang untungnya dikit. Jadi tetap harus mempelajari. Nggak bisa enggak. Betul. Ya itu ada dari sisi perizinannya ya, dari mungkin OJK atau dari pemerintah. Apa yang backup you. Jadi jangan sembarangan kalau investasi. Betul. Kalau you tadi punya pikiran gitu kan banyak yang punya pikiran gitu. Nanti dia kasih yang dikit. Ya, tadi tambah bahaya juga. Iya, jadi ya paling aman itu ya you punya bisnis sendiri itu yang dikembangin. Betul. Atau you berinvestasi tapi yang jangan beresiko. Betul. Iya. Makanya mulai ke properti karena tahu maksudnya kan sumo squidnya masih tetap. Kalau kena pandemi waktu tetap yuk ke properti atau masih akhirnya tetap, berubah? Masih tetap ke properti, sama-sama jalan. Oh itu ada berapa cabangnya sudah? Kayak 25 sampai 30-an Pak. Oh sekarang sudah 20. Tapi udah banyak yang tutup Pak. Sisa berapa nih setelah pandemi? Kayaknya sisa cuman 45 gitu Pak. 45 itu milik sendiri? Enggak, 2 milik sendiri, 3 punya orang lain. Oh franchise? Oh tapi sudah positif atau masih belum? Kalau penjualannya sih sebenarnya enggak, maksudnya dari sisi pendapatan yang untung tapi nggak banyak gitu. Oh oke. Tapi tetap mau dikembangkan lagi? Nggak mau, fokusnya ke properti sih lebih. Oh gitu. Fokusnya ke properti. Oh, oke. Karena menurutku dari semua instrumen dari properti yang paling safe di situ Pak. Dibandingin dengan instrumen-instrumen yang lain, ketika kita mau main developer kita kan ada potensi loss kalau misalkan tanahnya nggak laku. Kalau misalkan udah bangun unit nggak laku pun juga itu kan ada potensi loss, gimana kenaikannya juga belum tentu bisa ngikutin sama bunga bank yang kita sudah keluarkan ke sana gitu.